Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Hari Sabtu malam minggu nanti ada lawan Fiorentina. Kita akan melawan Fiorentina. Untuk teman-teman silakan kita bergabung di Cerewetin Live. Kita ngobrol-ngobrol bareng. Nanti akan ada Zoom-nya juga. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di grup WhatsApp nih, ada barcode-nya atau lihat di link deskripsi. Silakan bisa ngobrol bersama teman-teman yang lainnya. Mohon maaf gue jarang juga muncul karena ada kesibukan beberapa hari terakhir. Kemudian di chat tersebut juga ada yang bilang orang tuanya lagi sakit, ayahnya lagi sakit. Semoga cepat sembuh, sehat-sehat terus ya untuk teman-teman semua. Oke deh, langsung aja. Gue mau ngobrol sama teman-teman dari Viola Club Indonesia. Ini komunitas fans clubnya Fiorentina. Untuk ngebahas tentang Serie A, tentang Fiorentina, dan tentu saja pertandingan melawan Inter nanti. Oke deh, langsung aja. Nyerewetin apa aja. Selamat malam Mas Amika, Mas Ruli. Apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Amika, lokasi mana? Ini lokasi di mana nih Mas Ruli? Saya Jakarta. Mas Ruli? Kalau gue sebenarnya di Gorontalo, cuman sekarang posisi lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Tapi saya Gorontalo. Waktu musim lalu gue ngobrol sama Viola Club Indonesia kan dari Lampung ya? Mas siapa? Kayaknya dari Lampung sih. Siapa? Kayaknya ada satu yang agak gondrong, gue lupa. Dari Lampung. Widya. Dia dari Lampung ya? Dari Lampung. Terus kegiatannya apa nih Viola Club Indonesia nih sekarang nih? Apa masih sama dengan pandemi tahun yang lalu? Masih terbatas? Pandemi kan kita masih kegiatannya kan cuma seputar main bola aja ya. Sekarang sih udah mulai aktif nobar sih. Nah, Mas Ruli, lu dari Gorontalo terus Bandung ikut bergabungnya pas lagi dari Gorontalo apa pas lagi dari Bandung ya? Gabung ke Viola Club? Enggak, sebenarnya gabung ke Viola Club itu udah 2011 kalau nggak salah. Dari 2011 itu udah gabung sama FTCI. Kebetulan kegiatan kantor kan sering dinas ke Jakarta. Jadi kalau ada kegiatan yang bertepatan sekalian mampir gitu sama teman-teman. Oke. Ini kalau dilihat dari track recordnya kemarin gue ngobrol Viola Club Indonesia, semuanya sukanya zaman Batistuta, zaman dulu banget. Memang lu dari kapan Mas Amika suka Fiorentina? Kalau dari foto lo sih udah jelas di Batigol ya. Gue dari 996. 96 tuh eranya siapa, Bro? Era Batistuta sih. Batistuta, Abel Balbo, Mijatovic. Balbo belum ada, Mijatovic belum ada. Kalau 96 sih. Suka Fiorentina dari kapan, Bro? Kalau gue sih 98 ya. 98. Gitu, emang udah old school semuanya emang kalau Fiorentina ya, zaman kemasan Serie A ya, Bro. Lu ngeliat Serie A sekarang gimana, Bro? Juve gugur, Bro. Juve yang punya stadion sendiri aja, budgetnya paling gede, gugurnya sama Villarreal 0-3 pula, Bro, di kandang sendiri. Apa sih sebetulnya Serie A kalau menurut lo? Apa sih yang aneh nih dari liga kita ini? Siapa? Silakan sama Eka dulu deh. Mungkin ya secara kompetitifnya masih kurang ya dibandingkan liga-liga lain ya, menurut gue ya. Tapi ya mulai mungkin 2 tahun belakangan ke sini sih udah mulai kompetitif ya dibandingkan berkembang ya 2 tahun belakangan menurut lo ya. Betul. Karena yang sebelum-sebelumnya kan emang didominasi oleh tim dari Turin itu kan. Nah, tapi untuk kesininya sekarang kan banyak tim udah mulai berbenah nih. Nah, tapi memang nggak secepat itu sih untuk berbenahnya gitu. Tapi secara transformasi gaya permainan dan kompetisi juga lebih baik sih dibandingkan 2 tahun lalu gitu. Kalau dari gaya permainan gue setuju sih. Banyak mulai pelatih muda yang ya enak ya. Maksudnya nggak Itali banget jadinya ya. Kayak Simone Inzaghi menurut gue salah satu pelatih muda yang berbakat. Italianonya Fiorentina juga udah dari tahun-tahun sebelumnya juga udah masuk radar salah satu pelatih muda berbakat. Solo beberapa kali gonta-ganti pelatih juga pelatihnya yang bagus-bagus terus kan. Kalau menurut lo gimana Mas Ruli? Kalau menurut gue sih ya emang Serie A itu titik baliknya pada saat Calciopoli ya.
setelah itu beberapa tahun mungkin mulai membangun kembali sampai akhirnya kembali lagi menjadi sebuah liga yang patut diperhitungkan itu ketika dapat 4 jatah tim di Liga Champions. Oke. Kemudian untuk style pelatih sekarang emang yang lagi naik daun emang pelatih yang ex pemain sebenarnya. Karena filosofi bermainnya nggak old school gitu. Kalau Italiano sendiri, menurut lo gimana? Ini tahun pertamanya Italiano kan? Iya, tahun pertama itu. Menurut lo gimana tahun pertamanya Italiano? Sebelumnya Fiorentina siapa sih yang latih? Gue lupa, bro. Banyak ya lo lihat musim lalu ya, 3 ya. Oh gitu? 4. Iya, 3. Musim lalu 3. Finish di peringkat berapa Fiorentina? Berapa sih, Bang? 10. Oke. 10 deh kalau nggak salah. 10. Ya relatif bagus lah untuk 3 kali ganti pelatih gitu ya, masih nggak jomplang-jomplang banget loh. Ganti pelatih kan bukan perkara gampang kan? Ya. Apa yang membedakan kalian? Kalau gue dulu nih. Udah lu nggak apa? Kalau gue sih ngeliatnya Italiano lebih ke ini ya, lebih ke encourage-nya lebih bagus gitu ke pemain-pemainnya. Sisi pendekatannya dia lebih bagus dibandingkan yang sebelumnya. Dari segi taktik juga kalau mau dibilang sebenarnya makin kesini nggak jauh, belum begitu jauh berbeda dengan musim kemarin. Cuman lebih bagusnya adalah mentality untuk menyerangnya justru sudah lebih bagus lah. Pressingnya kemudian tipe permainannya juga ya way better lah daripada musim lalu. Tapi khas nggak sih? Gaya permainannya Italiano khas nggak sih? Kayak kalau gue ngelihat Serie A itu siapa Ivan Juric tuh. Itu khas banget kan, maksudnya 90 menit mainnya ngotot banget kayak ya orang-orang Balkan pada umumnya gitu. Kalau Italiano khasnya apa sih, Mas Amika? Pressing ketat sih yang gue lihat selama ini ya. Ketat. Tapi emang beberapa pemain kan emang fisiknya juga nggak mempunyai seperti yang diinginkan oleh Italiano ya. Jadi ya beberapa pemain emang agak-agak kedodoran sih gitu sih. Apalagi kan lapis kedua Fiorentina kan nggak sebaik lapis pertamanya. Jadi emang agak jomplang sih gitu. Emang minusnya di situ. Jadi emang kalau misalkan musim depan masih menggunakan Italiano, emang komposisi pemainnya harus balance sih gitu kan. Ya. Syukur-syukur kan kita yang nguras tenaga banget ya mainnya. Syukur-syukur kan kalau misalkan kita musim ini posisinya di Europa League atau Conference kan kita butuh bukan. Maksudnya main lebih banyak. Mainnya lebih banyak dan nggak mungkin juga menggunakan komposisi pemain saat ini sih gitu. Jadi emang harus ada perubahan gitu. Secara taktik emang kalau gue lihat ya 11-12 sama Bielsa sih gitu kan. Tapi ya emang Italiano agak lebih ke Italia aja sih secara position ini gitu. Nah, tadi karena lo menyinggung tentang kurangnya kedalaman skuadnya Fiorentina, padahal gaya permainannya Italiano itu butuh fisik yang prima sebenarnya. Gue justru meng-highlight ini hebat banget sih si Fiorentina nih, ditinggal Chiesa, ditinggal Vlahovic, cuma kayak nggak ngerasa kehilangan atau gimana sih, gue nggak ngerti, atau kehilangan banget sebetulnya. Kalau dilihat sih, kalau Chiesa ya kayaknya nggak begitu terasa sih, tapi emang nggak begitu ngefek sih, karena Chiesa waktu itu kan emang secara permainan kan emang nggak bagus banget gitu kan. Jadi serius loh? Bukan Chiesanya, Fiorentinanya. Saat ditinggal Chiesa permainannya nggak bagus banget gitu. Jadi ketika dia tinggal ya sama aja gitu. Maksudnya nggak ada itu. Beda sama sekarang nih, Vlahovic lagi gacor-gacornya, terus dia pergi. Nah, ada pemain pengganti 2 orang, tapi emang belum adaptasinya belum sebaik yang diharapkan gitu sih. Lebih kerasanya sih pemain penggantinya belum bisa adaptasi lebih cepat. Emang gitu, Mas Ruli, Piatek belum menutupi apa peran Vlahovic kemarin Piatek? Kalau dibilang menutupi atau menggantikan perannya Vlahovic, saya rasa berat ya.
karena emang menjual pemain di tengah-tengah musim itu sebenarnya agak susah sebenarnya. Mengingat si Piontek ini kan belum kembali 100% ke performanya di waktu di Genoa ataupun di awal-awal di Milan ya. Tapi statistically dalam beberapa pertandingan dengan mencetak 3 gol sih not bad lah. Iya, gue setuju. Not bad lah Piatek maksudnya. Itu yang jadi. Memang tipikal striker antara Vlahovic dan Piontek ini berbeda dari cara filosofi mainnya juga beda. Apa bedanya Mas? Tolong jelasin Mas. Kalau menurut gue sih Vlahovic lebih ke lebih lengkap lah istilahnya. Lebih lengkap dari segi tekniknya, kemudian agility-nya, kemudian dibandingkan Piontek saya rasa lebih ke poacher ya, tipe-tipe target man gitu. Oh, dia nunggu aja di kotak penalti dia kayak gitu ya? Iya. Kurang lebih seperti itu kalau menurut gue. Sementara Vlahovic lebih bisa turun, giring bola dari luar kotak penalti. Vlahovic lebih bisa gitu ya? Ya. Lebih berani duel sih kalau lagi one by one-nya gitu kan. Oh, oke. Lalu andalannya Fiorentina sekarang siapa, Bro? Mas Amika deh. Andalan apa? Penyerang. Pemain yang patut disorot nih nanti ketika lawan Inter. Layak kita perhatikan. Torreira sih. Dia udah kembali ke performa zaman di Napoli. Torreira nggak pernah di Napoli, Sampdoria. Ya kali. Torreira nggak pernah di Napoli sama sekali. Gargano ya, sorry dia Sampdoria dia. Torreira. Dia Sampdoria, Torreira. Iya. Dia sebagus itu dulu sebelum ke Arsenal ya. Iya, betul. Sebagus di Sampdoria sih. Maksudnya menurut gue ya dibanding di Sampdoria waktu dulu sih lebih baik di Fiorentina sekarang sih gitu. Oh, gitu. Karena gue waktu di Sampdoria kan cuma ngeliat sekilas highlights-nya aja kan, nggak ngeliat pertandingan full gitu kan. Tapi pas di Fiorentina gue lihat, karena gue fans Fiorentina, gue tonton secara full ya. Menurut gue Torreira musim ini ya jauh lebih bagus dibandingkan waktu dia di Arsenal atau di Sampdoria sih. Dulu gue juga suka sama Torreira sih. Sorry, tolong koreksi kalau gue salah. Seingat gue tuh Torreira tuh gaya permainannya kayak siapa dulu di Napoli tuh gue jadi ketukar tadi Gargano. Kalau di Inter dulu ada Gary Medel yang defensive midfielder yang kecil, ngotot, ngejar-ngejar bola. Kayak gitu nggak sih tipikalnya Torreira? Iya. Mirip-mirip lah. Mungkin kalau dibilang bisa mirip David Pizarro ya. Oh, lebih technical dong. Kalau Pizarro itu dia regis tadi apa tipikal di playing playmaker, bisa ngatur bola dari belakang juga. Torreira gitu ya dia. Iya. Oh, berarti karena di si Italiano ini mengubah change posisinya Torreira sih lebih bisa mendistribusikan bola lebih jauh gitu dibandingkan posisi aslinya gitu kan. Berarti bukan tradisional defensive midfielder yang cuman tukang mutusin serangan, nekel-nekel gitu, dia nggak yang kayak gitu sekarang ya? Enggak, itu dulu. Sekarang change positionnya lebih dalam sih gitu. Nah, ini menarik banget nih Mas Amerika nih, gue suka banget nih. Karena gaya permainan seperti itu sebetulnya yang mengingatkan gue sama Sofyan Amrabat. Karena menurut gue Amrabat tuh ya tipikal bisa distribusin bola, dan menurut gue salah satu pemain yang cocok untuk jadi backupnya Brozovic di Inter ya. Terus kenapa sih Amrabat nggak dapat tempat? Kalah nih sama Torreira nih. Apa karena Amrabat cenderung lamban? Kayaknya kurang cocok sama Fiorentina deh. Amrabat gitu ya? dari musim lalu dikasih kesempatan full kan, musim lalu kan saingan cuma sama Pulgar kan. Ya nggak sebaik waktu di Verona sih gitu. Kan mungkin ya pemain-pemain itu kan cocok-cocokan sama pelatih kan ya. Mungkin di Fiorentina ketemu pelatih yang sebelumnya nggak cocok, ditambah ketemu sama Italiano, akhirnya Italiano punya pilihan lain, akhirnya nggak kepilih ya. Jadi ya agak-agak kurang sih gitu. Tapi beberapa kali jadi pemain ganti ya cukup ini sih vital sih gitu. Karena dia backupnya Torreira kan sekarang. Nah itu dia. Mas Ruli, apa yang menurut lo yang menyebabkan lo lagi bisa ngomong apa lagi mau move, Mas Ruli? Oke, dia lagi jalan, nggak ada sinyal. Oke. Siapa lagi selain si Torreira yang menurut lo layak disorot, Mas Amika? Torreira, mungkin Ikone ya. Oh, yang baru ya? Iya. Niko.
Kalau Ruli Nico, kalau saya lebih ke ikonnya sih gitu kan. Kalau Nico saya pikir banyak di Inter ya banyak pemutus permainannya ya, karena Nico lebih ini ya, Spartan cara mainnya. Kalau ikonnya lebih soft gitu, goceknya lebih santai. Oh ya, gue nggak tahu, gue belum ngeliat Ikon ini. Tapi waktu winter transfer Indo kemarin dia cukup dapat sorotan juga sih Ikonnya. Mahal ya? Mahal nggak sih dia? Mahal nggak? Lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan. Karena Fiorentina kemarin good business juga sih jual Vlahovic duitnya ya, lumayan ya. Oke Mas Ruli, gue tadi ada pertanyaan tertunda, gue pengen dengar pendapat lo. Amrabat kenapa sih kalah sama Torreira? Karena gue suka banget Amrabat, maksudnya gaya permainannya tuh kayak Brozovic banget, nggak butuh gigi, nggak butuh gimana, tapi cerdas-cerdasan intercept, umpannya teratur. Oh, kalau Sofyan Amrabat, ya betul sih, waktu di Verona memang bagus banget gitu. Namun ketika dia pindah ke Fiorentina, satu, ketika dia pelatihnya dapatnya si Iacchini, ini kayaknya tipe permainannya nggak sesuai sama si DP Iacchini. Kemudian di eranya Italiano sekarang ini kayaknya dia lebih suka sama pemain yang tidak terlalu lama menahan bola. Langsung dapat bola langsung ngepas gitu. Kalau Sofyan kan tipenya lebih senang nahan bola, iya setuju gitu. Jadi saya rasa itu sih yang jadi titik pembeda antara Torreira dengan Sofyan. Oke. Untuk musim ini Fiorentina masih ada peluang, harus peringkat berapa sih untuk masuk Conference League? 7 ada 8 ya? 7 kayaknya. 7 ya. Sementara Fiorentina sekarang ada di bawahnya Roma kan, seingat gue. Ya, sekarang di posisi 8. Satu pertandingan. Sisa 1 pertandingan, bedanya cuma 2 poin dari asuhannya Mourinho loh. Dan beda 2 poin juga sama Atalanta. Yep. Atalanta dan Lazio juga cuma beda dikit ya bro ya. Luar biasa juga, Serie A ketat juga ya ininya ya, di luar 4 besarnya juga ya. Ya, Serie A. Iya, maka saya bilang kompetitifnya lebih dapat sih 2 musim ini gitu kan. Tapi sisa lawannya Fiorentina berat-berat nggak nih di pertandingan-pertandingan terakhir? Masih ketemu Inter, masih ketemu Milan, Napoli, Juve. Wah, gila. Panen lawan berat juga nih sisa-sisa nih. Terus pemain yang kira-kira musim depan bakal diambil klub lain, klub yang lebih besar lah katakan, kayak Juve nyolong-nyolong lagi tuh. Emang ada ikatan apa sih Fiorentina sama Juve tuh? Kayaknya penyuplai. Ikatan emosional. Ya mungkin ya ikatan bisnis aja sih. Ya. Ada pemain siapa lagi yang bakal diincar? Football kan sekarang bisnis gitu kan. Gue nggak tahu ya pemain mana lagi yang akan diincar, tapi ada potensi satu pemain yang habis kontrak ya. Siapa bro? Milenkovic ya. Oh Beck, habis kontrak, serius loh. Jadi 2023 kan gitu kan. Mungkin kalau misalkan nggak diperpanjang ya harus dijual kan. Tapi kita nggak tahu nih klub mana yang akan menawarkan proposalnya kan. Dia sebagus itu nggak sih bro? Karena gue inget dulu ada Kumbula backnya mana ya dulu ya? Ingat nggak lo? Kumbula sebelum dibeli. Verona ya, dulu juga bagus. Ya, terus akhirnya dibeli sama siapa Kumbula? Akhirnya Roma ya? Pala redup maksudnya Kumbula. Nah Milenkovic nih kayak gimana nih menurut lo nih? Milenkovic menurut gue ya 2 tahun ini ya, koreksi ya Rul ya kalau salah ya Rul ya. Dua musim ini sih menurun sih menurut gue dibandingkan musim-musim sebelumnya gitu kan. Gitu. Lebih banyak blundernya, terus tingkat fokusnya juga agak kurang gitu. Itu sih. Sebenarnya lebih ke inkonsistensi aja sih. Dan itu sebetulnya agak ditakutkan oleh klub-klub besar gitu ya, kalau ketika mengambil pemain-pemain yang takutnya one season wonder aja kan. Tapi Milenkovic menurut lo gimana? One season wonder nggak deh? Kalau menurut gue enggak. Bagus ya, tapi kurang. Ya, dia sebenarnya pemain yang bagus. Mungkin memang masalahnya dia ada di inkonsistensi aja. Oke, berarti Italiano mainnya pakai formasi berapa sih bro? Sorry, Fiorentina pakai formasi berapa?
4-3-3. 4-3-3. Piatek kanannya siapa? Iko nih. Kanan kalau nggak Iko Amin, Iko. Terus? Kiri kalau nggak Sotil, ya Saponara. Tengahnya rumah gokil ya, Bonaventura, Torreira sama siapa? Satu lagi berarti. Castroville. Kadang-kadang ada Castroville main, Male. Iya. Duncan-nya ex Primavera-nya Inter. Mewah juga sebetulnya Fiorentina, mewah loh bro. Lini tengahnya juga. Tapi tetap menurut lo kurang dalam untuk bisa main di lebih dari satu kompetisi ya berarti ya menurut lo ya. Ketika besok ada masuk Eropa misalkan. Menurut gue iya, bukan masalah mewah apa nggak mewahnya ya, tapi mentalitas pemainnya ya bukan di level 2 kompetisi berbeda sih gitu. 3 kompetisi berbeda ya, masih sekelas lokal competition gitu kan. Lalu di Copa masih ada harapan? Kalau gue pribadi masih yakin sih, optimis gitu kan. Of course masih ada. Karena gue kandang Juve. Dan 2 pertandingan lawan Juve pertama di putaran pertama di kandang Fiorentina dan Copa leg pertama di kandang Fiorentina juga permainan Juve nggak bagus-bagus banget gitu kan. Ya bisa dibilang masih emang kalah gitu, tapi secara permainan is okay lah Fiorentina dibandingkan Juve gitu. Kalah 1-0 ya sama Juve ya? Berarti harus menang. Ya 1-0. Oke. 1-0 dan menit akhir semua. Iya. Di putaran pertama menit akhir. Ya, cukup bagus lah ya Fiorentina ya, masih bisa peluang peringkat 5 nih, berarti gue lihat dari klasemen terus masih bisa masuk ke final Coppa Italia. Menurut lo gimana Mas Rudi? Akhir musim Fiorentina akan gimana nih? Dari hitung-hitungan jumlah sisa pertandingan lah. Kalau hitung-hitungan sisa jumlah pertandingan, melihat lawannya juga cukup berat sebenarnya ya kalau kita mau mau berharap ke Liga Champions, zona champion ya. Realistiknya sih di posisi 5-6-7 lah. Tapi finish di atas Mourinho memungkinkan? Sangat mungkin sekali. Gila. Sangat mungkin. Gila. Karena Mourinho sekarang ya bukan Mourinho yang zamannya di Inter sama di Real Madrid sama di Chelsea. Ya dan skuadnya juga jauh banget juga sih. Mourinho menurut gue sih masanya udah habis. Udah habis ya? Oke. Udah habis. Lalu pertandingan besok menurut lo gimana nih? Inter jujur aja lagi inkonsisten juga. Mentalnya ambruk semenjak kalah lawan Milan, gue akui itu. Jadi semenjak itu ancur-ancuran. Kalau menurut lo pertandingan nanti gimana? Ada absen nggak? Ada absen? Nggak ada sih kayaknya. Aman semua pemain. Menurut pembicaraan lo dan teman-teman, Fiorentina ngambil poin penuh atau seri atau gimana? Silakan. Menurut gue pribadi ya. Pribadi kayak sih poin penuh ya. Gokil ya. Terus. Iya, karena gue berkaca pada pertemuan pertama kan. Secara permainan statistik kan gue baca statistiknya kan. Nggak buruk-buruk banget gitu kan. Cara ball possession, tembakan ke gawang, pola permainan gitu kan. Emang ya itu kemarin yang tadi gue bilang sih, itu kan awal musim masih adaptasi dengan formasi Italiano kan. Pressing dan akhirnya ya banyak pemain yang belum ini sih belum settle dengan formasinya ya, kecapean, fokusnya hilang atau apa gitu. Ini gue lihat pertandingan sebelumnya menang lawan Bologna, seri lawan Verona, kalah 0-1 doang dari Juve, kalah 2-1 dari Sassuolo, tapi itu Coppa ya? Sassuolo Fiorentina 2-1 itu Coppa ya? Serie A. Liga. Iya ya. Oke. Kemudian Fiorentina menang lawan Atalanta, menang lawan Spezia. Luar gokil sih, menang lawan Atalanta tuh bukan barang mudah juga di Serie A, Atalanta tuh. Jadi sebetulnya cukup memuaskan lah ya, maksudnya Italiano. Kalau gue sih salah satu penggemar Italiano gue. Bertahan berapa musim kira-kira si Italiano nih? As long as possible aja sih. Yang punya Fiorentina tuh ambisius yang gimana sih dia? Ambisius
cuan apa ambisius? Wah ya udahlah sulit jual pemain gitu. Kayak Lotito kan agak-agak nyebelin tuh. Dia Lazio tuh jual pemain dia agak-agak nyebelin juga deh. Masih belum kebaca sih menurut gue sih sekarang. Betul. Karena kemarin kan ngelepas Vlaho juga emang tuntutan dari pemainnya kan, gak memperpanjang gitu kan, daripada free agent. Terus Chiesa juga kan, Chiesa kan sebelum dilepas ke Juve juga harus perpanjang kontrak dulu kan, jadi jatuhnya Juve tetap beli gitu kan. Nah, kalau misalkan emang dia dilihatnya bisnis tapi nggak juga, soalnya dia membangun ini kan infrastruktur kan. Gitu. Oke. Kalau nanti di akhir musim pemain terbaik Fiorentina, terakhir deh pertanyaan. Sorry, jadi gue lebih dari setengah jam, gue tadi minta waktunya 15 menit soalnya. Aman. Pemain terbaik Fiorentina musim ini menurut lo siapa? Dari Mas Ruli deh. Kalau dilihat dari konsistensi permainan, sorry. Kalau dilihat dari konsistensi permainan ya pasti bakalan jatuh ke Lucas Torreira. Ke siapa? Torreira. Oh, Torreira. Wah, gue penasaran jadi nonton Torreira. Lu gimana Mas Amaika? Sependapat gue. Oh, luar biasa. Nyawa pertandingan. Kalau dilihat dari musim awal sampai sekarang pertandingan terakhir dia nggak bagusnya di satu pertandingan doang. Loh, kenapa Rul ya? Gue lupa Rul. Yang kartu merah Rul ya? Dia itu setelah kena COVID, kalau nggak salah habis COVID tuh. Iya, itu satu pertandingan itu benar-benar jelek banget gitu. Sisanya kembali. Kalau misalkan kasih rating 9 lah. Castrovilli gimana musim ini? Castrovilli emang awal-awal memang menurun ya. Mungkin setelah nabrak tiang itu, insiden dia nabrak tiang waktu lawan apa itu saya lupa. Tapi dalam 3 pertandingan kemarin sudah seperti menemukan kembali permainannya. Oke. Kalau lo Mas Amaika, kenapa Castrovilli itu kan juga salah satu pemain yang digadang-gadang timnas juga, bakal rutin timnas gitu-gitu kan. Tapi dia squad inti nggak sih? 3 gelandang yang selalu dipakai sejak menit awal nggak sih? Enggak, di musim ini enggak terlalu sering jadi starting 11 ya dia ya. Ya mungkin ya itu pertama ya efek cedera yang awal musim gitu. Terus sekarang emang permainannya udah menemukan kembali gitu ya. Kalah Bonaventura malah dapat ini terus, bermain terus. Yes, dibandingkan Bona jauh ya. Jauh. Sejauh ini memang Bonaventura yang lebih sering. Dia bagian apa sih Bonaventura tuh? Dia kreativitasnya ya. Torreira kan dinamonya tuh yang semangat. Udah tua kan Bonaventura udah tua kan? 33 ya, nggak tua banget lah. Iya, masih di Serie A masih inilah. Masih oke lah 2 tahun mendatang lah. Oke. Baik deh, terima kasih banyak Mas Amaika, Mas Ruli atas waktunya. Mohon maaf ngobrolannya banyak gua potong-potong soalnya target gue 15-20 menit. Jangan kapok-kapok ya Mas. Ntar kalau ada pertandingan Inter Fiorentina lagi, semoga kita ketemu di final Copa deh. Amin. Amin. Oke, thank you ya bro ya. Sehat-sehat dulu ya bro. Ya, masih banyak ya. Salam untuk teman-teman Viola Club Indonesia yang lain ya bro, thank you. Wih, seru. Terima kasih Mas Amaika, Mas Ruli dari Viola Club Indonesia. Sehat selalu. Semoga kita bisa bertemu di Copa Italia final. Untuk teman-teman gimana nih? Optimis nggak lawan Fiorentina nih? Tadi Mas Amaika bilang optimis poin penuh. Waduh, kita gimana nih? Jangan sampai kalah karena menurut gua vitalnya di 2 pertandingan ke depan nih lawan Fiorentina. Juve kalau kita bisa poin penuh aman. Sisanya Milan akan mendapatkan lawan yang lebih sulit. Untuk teman-teman gimana, optimis? Siapa penyerangnya? Apakah akan Lautaro Dzeko lagi? Banyak banget yang benci Dzeko anjir. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye.